Itu sunnah Rasulullah untuk anak-anak kita yang kecil, ya. Yang kedua, satur ras. Nah, ini juga banyak kita tidak tahu, bahkan menganggap ini suatu kesalahan, padahal sunnah Nabi. Apa itu? Pakai tutup kepala masuk mandi itu. Tutup kepala yang paling nyaman kopiah. Kita masuk kamar mandi pakai kopiah, teriak ke orang, "Oi, buka kau tuh. Buka peci kau tuh. Untuk sholat itu tuh." Nah, orang tidak paham. Kalau orang paham, justru kita tidak akan lepaskan ini. Tapi kalau kopiah kita di sini tidak harus kopiah. Kalau perempuan kerudung, atau ada tangan, atau topi biasa, ya, topi terserah, topi apa warna hitam putih segala macam, atau topi pet segala macam. Intinya tutup kepala. Kalau katik kan enggak, ya tak tutup kepala. Ya, kalau katik kan, nah pakai. Bahkan ada salaf, ada guru-guru kita perhatikan, mereka itu menyiapkan di depan pintu kamar mandi itu kopiah yang bisa dipakai orang banyak, sekedar untuk menjalankan ini sunnah. Seperti sendal dipakai Miami, kopiah juga sekedar menjalankan sunnah. Kapan itu? Terutama saat kita qadha'il hajat. Ya kalau pas mandi ya jelas dibuka, ya pas berwudu dibuka. Sisa itu macam kita lagi qadha'il hajat, misal lagi ngawikan hal-hal yang sifatnya kepala ini bisa kita ditutup, itu sunnah Rasulullah. Baik. Yang ketiga, kecuali dalam hati, tapi abdulnya dilepaskan. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Itu sebelum masuk, pas kita masuk. Nah, satu lagi saya perlu ingatkan ikhwan, ini pernah kami dapatkan. Kawan itu banyak yang masya Allah perhatian dengan sunnah ini, Pak. Jadi dia mendapatkan stiker bertuliskan doa masuk kamar mandi dari. Jadi dengan semangat dia bawa pulang, Pak, ditempelkan di pintu WC tadi. Dengan kapan pintu WC tadi, di pintu WC itu ada doa tadi macam-macam. Bagus tak udah ini? Aku cuma sayang tadi, ya, dalam satu sisi dia melakukan kebaikan, dalam sisi lain dia melakukan kesalahan. Ketika bapak buka kamar mandi, pintu itu didorong ke dalam, mau tarik keluar. Rata-rata kamar mandi, dorong ke dalam. Pas dorong ke dalam, tulisannya masuk ke dalam. Nah, ini perlu diperhatikan, hal yang sepele. Hal sepele ini harus diperhatikan banyak hal. Terutama macam tadi. Ini cantik budaya itu. Subhanallah, itu sudah bertahun-tahun. Kita perlu perhatikan. Macam kamu kadang-kadang, maaf, masang stiker Allah Muhammad, pak bermotor. Kamu duduk bermotor. Aduh kan itu. Aduh. Belum lagi kena tanah, kena kotoran. Psikologi nih. Keluar dikit pembahasan. Buat pedapuran. Kurang. Pinggirnya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, lapas Allah Muhammad. Kita melangkah di kuburan itu. Kanan kiri kita kan, ini kuburan kita lewat. Itu kaki kita melangkah lebih tinggi dari tulisan di pedapuran tadi. Jadi pakai akal yang cerdas. Ya, pakai akal yang cerdas. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik ternyata mendatangkan dosa. Jelas ya, kawan ya? Jadi ini hal seperti ini kita harus perhatikan. Dengan pedapuran, ya silahkan kalau mau buat tulisan ada lapas keramiknya ada Allah Muhammad, tapi ditinggikan. Kalau tidak, polos lebih cantik, ya, lebih cantik. Kalau itu kuburan tulisan Allah Muhammad itu yang boleh saja, tapi kurang pas. Apalagi kalau di bawah tadi Allah Muhammad, sedangkan kita melangkah melewati. Itu jangan sampai terjadi. Baik. Adzan dukhul, baca doa ketika nak masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith wa minal rijs wan najis. Ada tambahan lain, minal rijs wan najis. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan laki-laki dan perempuan. Ada yang menghatikan seperti itu. Dan berlindung kepadamu dari kotoran dan batin. Ini doa dibaca ketika kita nak masuk kamar mandi. Masyaallah ahbab rahim, cuma untuk tidak ada tempat BAB sebelahnya dibuat. Nah, ulama mengatakan ini beda hukum. Yang kita perlakukan seperti tadi itu untuk yang ada tempat BAB tadi, atau memang identik walaupun tidak ada tempat BAB tapi orang situ kencing. Kebanyakan tempat koyo di situ. Nah, itu praktekkan ini, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita pakai sepatu, pakai sandal, pakai peci dan seterusnya tadi, masuk kaki kiri. Jangan bawa tulisan-tulisan yang ada tulisan lapas zikir, baik nama Allah atau nama Nabi dan nama-nama yang lainnya, nama sholat. Tulisan mengucapkan tadi seperti itu tidak apa-apa.
Kalau semua jeding, tempat cuci baju, tempat mandi, bukan identik tempat goboil hajat. Tapi alangkah bagusnya dua tempat ini kita praktek ke galau. Ini sunnah. Kemudian rahimakumullah, sunnah baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pastikan anak kita sudah hafal ini doa, Pak. Ya, dan musibah besar kalau kita dewek dah hafal. Kita dewek dah hafal. Muslim liburan anak saya sudah himbau pada pertemuan yang lalu. Ya, tolong jadikan liburan anak-anak kita ini benar-benar ada faedah. Yang mendatangkan faedah akhirat buat mereka. Kuatkan hafalan juz ammah, ya, doa-doa sehari-hari mumpung lagi liburan. Jangan dihabiskan main bola, keluar dari pagi sampai sore. Tidak ada manfaat yang baik. Ada, silakan mereka mau bermain dengan senang-senang, tapi ada nilai akhirat yang kita dapatkan. Kemudian adab etika ketika masuk kamar mandi atau WC, taqdimul yasarihi inda dukhul wa taqdimul yamini indal khurud. Mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini sunnah, jalankan. Nah, ini Bapak hadirin rahimakumullah, minta maaf ya. Ini ditamsilkan oleh ulama. Maka ketika kita masuk disunahkan kaki dimanapun tempat itu tempat menurut syariat adalah buruk, jelek, maka masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Misal kita terpaksa masuk bank konvensional, terutama yang kita bahas, tidak diridhoi Allah. Minta maaf ya, minta maaf kalau pegawai atau apa, ini kita bicara tentang hukum. Yang kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bila perlu baca juga ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya banyak setan belis di situ. Anak di situlah. Ya. Masuk tempat apa lagi? Yang kita kira di situ ada praktek. Ada kafe, Pak. Kafe ini ada konser listrik, kebakaran, ngundang kita. Benar, ini job gawean kita. Nggak dibeda. Kalau pajak ditolak, cantik. Karena kita menegosiasi itu membantu mereka untuk bermaksiat. Misal, tapi yang ada maksiatnya ya. Maksiat ini setengah jam. Kita 2 kali tegur, ada setengah jam. Mau 50.000, Pak. Pajak 5 bungkus nasi padang itu. Habis sih, uang 5, tengah 2 habis. Tempat macam itu tempat lalai. Apalagi kalau di situ kita lihat ada juga sifatnya suatu kemaksiatan, dan kita paksa kan mungkin katakanlah bukan berdiri sendiri, gawe di kita ada bos itu nugaskan masuk tempat itu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, jelas. Nah, tinggal kita kias ke yang mana yang baik, yang mana yang buruk itu. Ketika masuk tempat buruk, kiri, masuk tempat kanan, keluarnya dibalik. Lalu ikhwan rahimani rahimakumullah, adamul hamlul dzikr au kulaha wa amkanahu ayrija khat wa amma idza lam yastati dzalika syai'in bi yadihi au satrahu bi syai'in fi jaybi. Kemudian ikhwan masuk kamar mandi atau WC itu jangan kita mengucap kalimat-kalimat zikir. Oke, tadi baca doa itu ketika sebelum masuk. Macu alhamdulillah adhaba'ani al-adha afani, itu ketika sudah keluar dari pintu, bukan di dalam. Adapun nanti ada doa pas sedang istinja, sedang cebok, kan ada doa dari Nabi. Allahumma tahhir qalbi min nifaq wa hassin farji min fawahish. Atau boleh dibalik Allahumma hassin farji min fawahish. Tahhir musibah kalau belum. Soalnya 3 kali kan di akhir zaman ini kan. Allahumma hassin farji min fawahish. Ya Allah, lindungilah kemaluanku dari segala bentuk fawahish. Fawahish itu LGBT itu. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hati dari kemunafikan. Banyak munafik sekarang. Nah, kita suka Nabi itu ketika kita sedang cebok. Nah, untuk zikir ini doanya jangan dilafazkan, dibaca di dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan wa hassin. Nah, jangan salah pengucapan ya. Wahassin itu lindungi. Ada orang boleh ngopeng. Sudah wahassin farji. Dengan sin dibacanya. Apa arti wahassin itu? Cantik ke? Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah, lindungilah kemaluanku dari perbuatan kotor.
Kalau kamu salah sebut Allahumma hassin farji, berarti Allah bagus kelak kemar. Kayak kita perlu belajar. Di dalam kamar mandi itu kita tidak berucap zikir. Berzikir, nyebut nama Allah, nyebut nama Al-Quran, zikir, tasbih, salawat, istighfar, kalau tidak boleh. Termasuk kalau kita misal bersin. Pas bersin kan sunnah baca alhamdulillah. Jangan dilapaskan, baca dalam hati. Ada orang dia, assalamualaikum, kedengaran di kamar mandi, Pak. Jawab dalam hati. Adzan terdengar, wajib kan jawab adzan. Jawab dalam hati. Semua dilakukan di dalam hati, jangan dilafazkan. Kita dalam WC. Ya, kalau kita dalam kamar mandi, WC tempat qadail hajat. Nah, sekarang membawa tulisan enggak boleh juga. Membawa tulisan termasuklah bawa kitab wirid, kitab qasidah, Al-Qur'an apalagi. Enggak boleh bawa dalam kamar mandi. Cincin kadang-kadang gitu, wah bangga cincin adalah lafaz Muhammad Rasulullah. Bagus, silakan, tapi maaf, jangan kau hinakan tangan yang bermaksiat. Kau angkat derajat tanganmu, ada cincin sunnah Nabi. Terangkat derajat kita Pak, tangan ini Pak. Pernah di kiai itu guru wafat. Masa wafat ini karena huruf-huruf dia. Tapi huruf mana? Sebagian besar ulama mengatakan boleh dibawa dalam kamar mandi. Termasuk azimah, jimat bahasa kita Pak. Kalau kita tahu jimat itu isi ayat atau doa-doa, maka harus dilepas ketika masuk kamar mandi. Andainya kita pas sudah masuk kamar mandi baru sadar cincin tadi. Nah, taruh mana nih? Kalau memang bisa disimpan, ada kantong, ada apa, dibungkus lebih cantik. Walaupun masih posisi dalam kamar. Paling tepat, paling baik kalau mampu dikeluarkan. Misal, minta maaf, kita belum yang gampang, ada kawan di depan. Tuh ya ke, begitu mati. Aku pegangnya sudah saya. Kate uang, kalau ku kapal berhilang. Taruh kisi-kisi nih, itu tengah-tengah posisinya, tidak boleh juga. Walhasil kalau kita taruh di luar itu bisa hilang, maka ada dua solusi. Pertama kita bungkus, ada kain kita bungkus di dalam mesin kita taruh. Kalau tidak ada galau-galau, maka posisinya cincin ini putar. Tapi cincin itu bapak suka pakai begini, ya. Ini boleh tulisannya di dalam, ini sunnah. Nah caranya bagaimana? Kalau memang tidak pacak ngampas ke cincin tadi, akibat nagok di luar hilang, nak dikati unit sudah kebalangan juga, maka digenggam sama seperti kita bungkus tadi, digenggam sepanjang kita di dalam kamar sampai kita keluar, atau dilepas masuk ke sepan kalau ada sepan. Kemudian ikhwan rahmatullah, bib mana dengan HP, bib HP ku tuh ada Quran 30 juz, ada hadis, ada wirid, ada maulid, ada galau-galau. Nah, hukum HP mungkin ikhwan sudah pernah tahu, itu akan berhukum tidak lebih dari suatu benda besi yang kalau tidak ditampilkan layar itu Quran, doa, zikir, yang itu gambar-gambar pemandangan, gambar kamu dan seterusnya, maka hukumnya adalah HP. Tidak apa-apa, gak boleh sih. Kapal ke depan hilang. Ya. Tapi kalau layar itu tampil tulisan Quran, tulisan zikir, tulisan maulid dan bla 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 bla, itu hukumnya kitab. Tidak boleh masuk Pak mana dengan nama yang terpampang di sini. Tertulis nama kita Abdullah Hamid. Hamid itu nama Allah. Abdullah itu ada nyebut nama Allah juga. Itu tulisan bahasa Arab jelas 100% tidak boleh bawa. Yang ada perbedaan pendapat ulama kalau itu tulis dengan bukan bahasa Arab. Kan banyak kita sekolah isi-isi pakai nama. Bahkan bapak-bapak Muhammad Mustafa, oh, nama Rasulullah. Atau nama ulama yang semua dimuliakan. Maka itu kalau dengan bahasa boleh. Jadi kalau kondisi bisa kita lepas. Kalau kondisi nempel, tidak bisa tidak, nempel dijahit. Bukan pakai beating, bukan dijahit macam di sekolah anak kita pakai. Bukan pakai beating, bukan dijahit macam di sekolah anak kita pakai baju kan. Ya sudah, selagi tulisan ada pendapat yang mengatakan boleh, sudah. Tapi kalau bahasa Arab tidak bisa. Harus dibuka. Nah, termasuk juga ikhwan khilaf ini zaman baru nih sekarang nih. Ya. Apa itu peci yang ada
trompa Rasulullah. Banyak kan? Kemarin sempat, Masya Allah rame ya. Peci di atasnya ada trompa Rasulullah. Nah sini hilaf ulama. Karena itu trompa nisbahnya kepada Rasulullah. Bentuk trompa Rasulullah kan? Macam itu apa? Ya, itu kan bentuk trompa Rasulullah. Itu Asma'un Nabi, yang putih itu nama-nama Rasulullah. Itu kan bentuk trompa Rasulullah. Itu Asma'un Nabi, yang putih itu nama-nama Rasulullah. Kalau itu tengah-tengah itu syairnya yang memuji tentang nama Rasulullah. Nah sering kan kita dapatkan mungkin di antara hadirin sekarang masih ada bentuk trompa Rasulullah. Nah bagaimana dibawa ke kamar mandi? Kata Ustaz tadi kalau masuk kamar mandi pakai tuh kepala. Sedangkan kopi akunnya ada trompa. Kebanyakan ulama ini memang munculkan di akhir zaman nih. Sekarang kan dulu belum ada yang begituan. Nah, sekarang bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Karena trompa kenapa sampai tahu pucuk kepala, Pak? Ditaruh di pucuk kepala karena trompa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu bentuk trompa Nabi. Walaupun bukan asli. Kalau yang ada trompa pucuknya kalau pakai atau merek samping trompa, kalau bisa dihindari. Ya, diganti kopi yang lain. Nah, kalau antum orang yang menjaga seperti itu ya mungkin perlu dipikirkan ketika kita keluar. Kalau kita tipe orang yang kalau keluar tuh nak ke kamar mandi itulah, pergi majlis, pergi musyawarah, nak kamar mandi lah, maka pakailah peci yang tidak ada trompa. Ya. Tapi ada orang kan masyarakat bisa WC dia Pak, bisa jaga wudhu asal itu maghrib itu bisa, itu aman-aman saja. Termasuk juga cincin yang bentuk trompa. Kalau kita kembalikan itu trompa itu nisbahnya kepada Rasulullah, maka abdulnya janganlah bawa ke dalam WC atau kamar mandi. Masalah bab rahimakumullah, boleh satu lagi tambahan. Ini sekadar biar kita tahu kadang-kadang HP ini ya pasang nelpon Maula ya salli wa sallim Allahu ya Allah la nabil ghur. Nah mama cerita kalau masuk mandi ini kejadian sepan gantungnya udah kadang gantung kan hilang gantungnya di dalam, dia lagi duduk lagi bunyi HP Rabbi bil Mustafa baligh maqam. Nah mana ini kacau lah, ini lagi duduk. Ini juga perlu diperhatikan. Sama ketika kita sholat, sebelum sholat mati ke silentkan suaranya. Ini hal sepele, tapi bisa jadi musibah buat kamu. Kamu biarkan sekampung dengar suara ngamuk sama kamu. Hidup ke gosira juga kamu mandi, apalagi Quran pula Yasin wal Quranil Hakim. Jadi ini hal sepele tapi perlu diperhatikan, matikan. Kalau kita maaf ya, ini sekarang kondisi pas kita lagi qada'il hajat, setengah jalan atau bunyi tidak tegak, najis bisa jadi belamburan kemana-mana. Jadi hal yang seperti itu pun perhatikan ya, perlu kita perhatikan. Jadi jangan membawa tulisan-tulisan ke dalam kamar mandi tempat qada'il hajat yang di situ ada tertulis nama Allah atau nama Rasul atau nama-nama yang kita agungkan seperti nama para ulama aulia, yang mana nama ulama aulia itu tidak jauh daripada nama-nama Allah, nama Rasul Abdullah, Abdul Hamid, Abdul Ghani ya, Mahmud, Hamid, Ahmad, Muhammad, Abdurrahman, semua itu nama-nama yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah ya, mengenai membawa nama ke dalam kamar mandi. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ada masuk kamar mandi itu kalau qada'il hajat al-julus, duduk, jangan tegak. Ini sudah kami sampaikan pertemuan yang lalu, menyedihkan. Musibah. Masjid semakin keren, semakin bangga dengan kemahalan menyiapkan tempat koyo koboi. Koyo koboi. Koboi mana pernah duduk kencing tegak tulah. Dah kata malu sudah manusia. Tegaknya kita baik keluar dari kamar mandi macam dapat mungkin ikhwan tengok atau di tempat-tempat mall, di tempat buruka itu kamar mandi tertutup ada disiapkan 50